dari RRQ Akira ya, mereka bakal coba untuk memanfaatkan keunggulan mereka, tapi kayaknya EVOS Glory mereka gak akan tinggal diam. Mereka akan membalaskan keadaan juga, melihat dari Anavel yang akan harusnya memimpin jalannya peperangan ya, dengan poking damage dari Fire Missile-nya. Tapi sepertinya kali ini Anavel semua justru terjebak, Firaga Armor-nya pecah. Terjebak mundur ke arah belakang, dapatkan immortality-nya juga hilang. Last-Sanity harusnya bisa ke arah belakang, tapi Anavel terjebak ada jalan untuk pulang. Seperti yang sudah kita sampaikan, berbahaya ketika Anavel udah gak punya Last Sanity ataupun jalan untuk pulang. Dia udah benar-benar akan dimakan, ditelan bulat-bulat, dan kondisinya cuma ada 2 orang yang bisa ngebuka jalan. Yaitu ada Dreams dan juga ada Fluffy. Gimana dia harus ngebuat jalan untuk Brans dan juga Anavel masuk ke dalam. Itu adalah pilihan satu-satunya mereka dengan winning condition untuk front to back. Alright. Dan bahkan satu outer turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan pula, dan ini menjadi modal awal lagi nantinya untuk Gusta Lagusta bisa mendapatkan dari segi itemization yang lebih unggul, walaupun dari keadaannya Brans tertinggal nih, tapi Demon Hunter Sword-nya udah selesai. Sedangkan memang dari Gusta Lagusta lebih memilih untuk item pecahan dulu. Dia ada punya Fury Hammer 1 di sana sebagai modal. Dan menuju ke arah Blade of Despair harusnya menjadi item yang diinginkan, dan selesai sudah. Blade of Despair di menit yang ke-6 bagi Gusta Lagusta dengan keunggulan yang dimiliki. Pula kali ini EVOS Glory tertinggal dan Turtle ini kalau dibiarkan lagi akan menjadi perfect Turtle bagi RRQ Akira yang akan nge-boost dari segi XP dan juga goldnya nanti, karena sekarang udah berbeda di angka 4.000. Ini perbedaan yang cukup terasa pastinya, apalagi semenjak juga Anavel tadi udah tumbang, terjebak, maju terlalu depan, dan tapi tidak gentar, Anavel tetap ada di lini paling depan kali ini dengan perbedaan 2 level. Oke, langsung coba dihantam begitu saja. Fluffy Sakara Tumal dengan Primal World yang dimiliki, dapatkan Power of Retribution dipegang oleh sosok seorang King. Nampaknya di sana Anavel terjebak, tidak ada jalan untuk bola, dan Apres for nothing. Brans memegang posisi yang sangat tepat, tapi sayangnya dia deliver damage belum maksimal, karena memang kondisi dari awal Brans memang tersudutkan, dan tertangkap oleh King. Untungnya King udah gak punya Apres Sword lagi. Kalau King punya Apres Sword di saat Brans tertangkap seperti tadi, wah, kayaknya bakal beda cerita. Dan sekarang RRQ Akira mereka yang pegang kendali. Gak pegang kendalinya tanpa ampun ya. 4 poin kill, gak ada pembalasan juga. Itu kayak tadi juga gak sih di game 1? Turret-turretnya hancur ya. Dan sekarang kita akan melihat dari segi instant replaynya juga Anavel yang memang tertinggal 2 level di bawah King. Power Retribution jelas terasa berbeda. Dan semenjak memang sudah tidak ada lagi Firaga Armor, Immortal yang tadi udah ke-trigger juga. Akhirnya Anavel menjadi korban selanjutnya yang akhirnya harus tumbang. Sedangkan momen dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Akira dengan hancurnya juga inner turret di arah bawah. Dan perhatikan Gusta Lagustanya ini free banget loh. Gusta Lagustanya free banget, dan lihat Gusta Lagustanya dengan ada 6.000 berarti 2.000 gold. Gusta Lagusta baby. 2.000 gold defense bisa langsung membuat dia bersinar. Dan bahkan lihat di depan sana, dia belum tersentuh, belum ada jawaban untuk dia loh. Belum ada jawaban untuk dia, sekalipun Brans masuk ke dalam dan dengan tidak kondisi Win of Nature. Case-nya berbeda pasti. Brans bisa tumbang. Iya, dan RRQ Akira mereka punya 3 frontline bisa dibilang ya. Konsil Gaming, berikan belakang Brans! Menjadi pilihan utama, dan lihat dia bisa diberikan terlalu besar. Bahkan di depan sana mereka langsung menghilangkan 2 pemain Dreams pun juga sama. Para pasukan EVOS Glory terperangkap, menuju untuk mundur ke belakang. Terkasih, satu-satunya yang bisa dimakan oleh sosok seorang Fluffy, mau tidak mau harus dia makan. Walaupun pertukarannya gak adil. Oke.
Ya karena Brans memang menghilang ya. 3 frontline yang dimiliki oleh RRQ Akira membuat dari Gusta Lagusta harusnya memang bisa free hit dari arah belakang. Dan jangan lupakan Seigen dengan 100% dari kill participationnya. Dia juga bisa mendapatkan IMU terhadap Eternal's Guard nantinya. Dan ini adalah segi instant replaynya. Udah Komit nggak sih ke arah Brans ya. Harusnya Tetap udah nggak dilanjutin sih? ya. Harusnya udah nggak sih Wol kalau udah dapetin 2 kayak gitu? Disengage gak sih? Tapi dia masih pada mau coba lebih, itu yang bahaya. Oke, overcommit deh bisa dibilang juga, tapi memang dari Lord yang sekarang sudah dipegang oleh King. Dan kelihatan posisi sepertinya dari Dreams yang memang harus keluar juga untuk bisa mencari informasi dan momentumnya. Wajar? Oke, dia punya Retribution. Dia berhasil mendapatkannya. Jangan sampai teamfight EVOS Glory, mereka harus butuh gimana caranya nyelesain Lord ini dengan pelan. Mereka nggak boleh paksa terus teamfight terus. Lordnya udah bisa mereka dapatkan, mereka harus buat momentum. Kenapa? Sekaligus selain mereka menahan diri mereka juga membuat waktu untuk Brans. Dan juga tadi watch-nya pas banget ke arah Fluffy. Karena dari arah kira sadar yang bisa memegang Kingnya nanti untuk bisa mengganggu ke arah Retribution yang dikeluarkan. Fluffy. Itu ada dari Archeternya kan, dari onwardnya. Dan akhirnya komit ke arah Fluffy-nya. Walaupun memang nggak ditumbangkan ya, lebih ke memang memberikan efek stunnya aja. Akhirnya King bisa melakukan Retribution secara free. Oke, perpasukan dari tim Arkia Akira. Mereka mencoba untuk setidaknya menyamakan keadaan kedudukan dengan saudara-saudara mereka yang udah pernah dilumpuhkan. Mereka tidak akan tinggal diam. Anavel terbelakang di depan sana, bakal coba dipasang dengan adanya Vilag Armor yang sudah pecah, harus mundur ke arah belakang. Setidaknya at least Anavel masih bertahan hidup dan Immortality memang menjadi dua pilihan untuk tim RRQ Akira. Mau numbangin paksa sampai Immortalnya pecah, tapi ngeluarin source skill, atau kita sabar aja sampai menangin momen team fight. Kayaknya harus sabar sih. Tapi Lordnya ditahan. Pecah begitu saja Rendro apa? From Gusta Lagusta dengan ada Seigen menuju ke arah Pramo. Wow, fokus menuju ke arah team fight terlebih dahulu yang mereka miliki. Meanwhile Brans di depan sana dengan ada clear minion sangat cepat dan Seigen. Aku nggak tahu kenapa Seigen ini terlalu nafsu dari tadi gameplay mereka. Agresif banget ya. Agresif banget karena dia yang dari tadi masuk ke dalam, tapi sayangnya yang selalu menjadi tumbal kalau nggak Luis ya Takashi. Tadi kalau di game pertama mungkin dia lebih secure safety-nya dengan dia bawa Faramis kan. Tapi untuk di game kali ini agak susah sih tentu saja karena dengan Valentina dia harus mengandalkan escape tools-nya juga dengan adanya spell yang dibawa. Tapi untuk sekarang kita akan melihat dari mana 3 base turret dari EVOS Glory yang harus mereka pertahankan terlebih dahulu. Oke. Menuju ke arah King yang sudah mendapatkan 2000 gold difference dan hanya ada War X di tangan dari Anavel. Even brute force saja nggak ada, tapi lihat King akan coba memaksa di mana Brans mencoba membuat Brans kehilangan dengan Purify sebelum menuju ke arah Lot. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, dan kali ini EVOS Glory mereka harus bertahan sekuat tenaga agar tidak menjadi skor yang imbang untuk kali ini. 30 detik Lord akan segera muncul. Lord yang ter-enhance ini akan menjadi satu pembeda lagi pastinya. Apalagi kalau misalkan nantinya akan bisa diamankan oleh RRQ Akira. Ini akan menjadi satu hal yang berbahaya bagi EVOS Glory. Tapi kali ini King sudah melakukan ada sedikit zoning out juga. Sedangkan Seigen secure dengan satu buah Blood Wings-nya. 13 detik Lord akan muncul. Perlahan tapi pasti RRQ Akira akan mencari informasi terlebih dahulu di manakah keberadaan pemain-pemain dari EVOS Glory. Dan sekarang sudah mulai bergerak menuju ke arah Lord Pit yang langsung di start. Dengan EVOS Glory sepertinya mereka akan merelakan Lord ini akan jatuh ke tangan dari RRQ Akira tanpa adanya kontes yang bisa mereka lakukan. Karena mereka akan bisa mendefense saja dan mencoba untuk melakukan ada pertukaran. Lane atas yang akan didorong tapi Brans gak bisa bergerak lebih jauh lagi. Bransnya harus mundur lebih hati-hati. Semenjak kita melihat juga bagaimana Tekashi sudah mulai sigap untuk bisa menghalau laju minion yang udah mulai didorong oleh Brans di arah top. Lord sudah langsung muncul. Di arah atas juga perbedaan gold ini akan menjadi satu pembeda dengan itemization yang pastinya juga udah terasa. 3 attack speed starter pack dari Brans. Apakah akan cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Akira ataukah slow push dari RRQ Akira ini yang akan perlahan tapi mematikan bagi EVOS Glory? Oke, lihat di arah top lane. Perpasukan dari tim RRQ Akira, mereka udah save by dengan ada Lord yang siap mengamuk untuk jaga best turret mereka. Di belakang sana,
Sudah ada satu buah barir yang mencoba menutup, tapi nampaknya tidak akan menghentikan pergerakan dari Lord yang fokus menuju ke arah base turret. Satu base turret hampir saja pecah, tapi hampir itu tidak cukup. Permainan yang bagus dari EVOS Glory, defense, moment yang sangat tepat membuat mereka mempertahankan dari Lord yang cukup perkasa. Sabar ya, mereka sabar. Mereka juga punya Claw Kun, tapi memang base turret hancur. Oke, dengan last insanity for defensive, tapi Dreams dia nggak bisa selamat dengan damage yang terlalu besar. Minon for defensive membuat Torpas karena EVOS Glory nggak punya pertahanan, kembali mereka kehilangan Brand. Ini bencana, mereka kehilangan Brand. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka harus mundur sejenak. Mereka tidak boleh kehilangan momentum lagi, karena apa? Ini bisa menjadi poin untuk hierarki Akira. Oke, dan bahkan satu buah base turret daerah tengah akan menjadi target dan Fluffy terpaksa melakukan flicker dan Annabelle lagi-lagi ini harus melepaskan Viraga armornya. Viraga armornya belum mengeluarkan Last Insanity, tapi lihat Gusta Lagusa BB standby dengan Renner yang mereka miliki. Dia tahu dan Renner apatinya for nothing. Gak ada yang bisa didapatin, tapi setidaknya mereka gagal untuk membuat hierarki Akira bisa fokus ke arah best turret di arah mid lane. Yes, dan The best yang bisa dilakuin. Iya, hierarki Akira Tekashi jadi PR besar buat EVOS Glory. Betul. Di game pertama Brand saya ketempelan. Di game Lagi-lagi. kali ini momentum juga berkali-kali berhasil untuk bisa diciptakan. Flicker, penalty zone-nya pula, zoning out yang dilakukan, dan Fluffy sekarang udah secure karena immortality yang akan nantinya membuat dirinya akan semakin lebih berani lagi di lini paling depan. Dan sepertinya kali ini dari King pun melakukan hal yang sama. Dia akan menjadi sandbag berjalan bagi hierarki Akira. Bedanya kalau Tekashi tadi dengan Cici udah nggak ada vengeance yang nganggung-nganggung, dia pakai Terisla. Ini beda loh. Udah nggak ada penalty zone, dia masih bisa deal damage, masih ada barter, masih ada buying time. Yap. Waktunya berbeda banget ketika Banyak ya. numbangin Terisla sama numbangin Cici. Durability-nya berbeda ya, sustainability-nya ya bisa dibilang juga. Bisa membalas damage tadi juga, dan Lord yang ketiga sudah akan muncul walaupun masih belum yang evolve ya, tapi ini EVOS Glory perlahan kita bisa melakukan defense, tapi Fluffy terjebak kali ini. Fluffy terjebak dan bakal Watcher telah dikeluarkan bersama dengan The Pen Fresh Immortality. Sudah pecah begitu saja. Ini menandakan Fluffy tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dengan ada Renner di tangan seorang Gusta Lagusa baby. Siapa yang coba ditembak, tapi sayang saja pelurunya hanya mengenai samping kuping Annabelle. Anginnya jorong yang kedengeran. Tapi Annabelle kayaknya nggak gentar sih, dia bakal coba untuk tetap maju kah? Dia ngandelin War X, lihat Minon Fury-nya kali ini berhasil mendapatkan Treble Stun. Tapi nampaknya Annabelle harus masuk dengan Last Insanity, karena kalau nggak dia harus mundur. Udah opsinya nggak ada lagi. Mundur atau do or die. Yes, dan upaya dari Flicker dan Minon Fury dari Dreams ternyata belum berhasil untuk bisa membuat dari EVOS Glory mengembalikan keadaan, dan sekarang Lord sudah kembali muncul di arah top lane, membuat RRQ Akira akan memberikan adanya sedikit slow push karena produksi Super Wave Minion ini yang akan mereka andalkan. Di arah bawah clear masih dilakukan oleh Gusta Lagusta, namun EVOS Glory Dreams sudah tidak ada flicker. Apakah ini akan bisa dimanfaatkan oleh RRQ Akira untuk bisa menyamakan keadaan untuk di match terakhir hari ini? Oke, tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS Glory mereka mencoba untuk mendapatkan defensif di arah mid lane, dan itu gagal. Di arah bottom lane juga Sonic Out dari King berhasil membuat seorang Blast mundur ke belakang. Meanwhile, Watcher telah dikeluarkan. Fokusnya dengan penalti zone juga seorang Fluffy. Karena damage lagi bisa diberikan. Dan Fluffy Primal for defensif membuat para pasukan dari tim EVOS Glory. Gak ada siapapun yang bisa didapatkan oleh seorang Dreams. Terlalu banyak skill yang keluar, tapi nggak ada bisa didapatkan. Tapi yang satu harus kita akui, EVOS Glory sangat kuat dalam mempertahankan base mereka. Yes, it is. Dan juga Lord yang ketiga masih belum berhasil untuk membuat RRQ Akira menyelesaikan game dengan cepat. Hanya bisa menghancurkan base turret saja, dan kali ini EVOS Glory kembali dengan late game momennya. Ya, apakah akan ada pengembalian keadaan? Tapi permasalahannya juga RRQ Akira, mereka turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali. Tapi jangan lupakan EVOS Glory punya DNA champion di dalam tubuh mereka. Sekalipun mereka dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, mereka tidak peduli. Mereka cukup tenang untuk bisa menghadapi RRQ Akira. Sedangkan begini, Watcher dikeluarkan. Lihat Annabelle kembali menjadi bulan-bulanan warga, tapi itu tidak memperdulikan EVOS Glory untuk mundur. Bahkan mereka mau coba tabrak. Pertukaran source kill, pertukaran utility, mau nggak mau harus mereka lakukan. Ya. Tapi masalahnya kasihan juga sih ngeliat Annabelle babak belur banget ya. Dia di depan, bahkan Last Insanity hanya bisa dikeluarkan untuk defense aja. Dan berkali-kali Viraga armornya pun mudah untuk bisa dipecahkan, semenjak memang juga dari segi atributnya udah terlalu
terlihat dari segi gapnya. Dan Araki Akira mereka masih bisa mempertahankan 9 turret. Mereka yang berdiri pula, tapi masalahnya kalau sudah semakin ke arah late game, kalau memang nantinya ada momen war yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory, waktu spawn yang akan semakin panjang, one straight push ini bakal possible banget terjadi. Mau ditumpuk kah? Bentar. Minionnya mau coba ditumpuk di arah bottom lane. Supaya para pasukan dari tim Araki Akira itu, mereka gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan satu hal, ketika minion tertumpuk, untungnya Araki Akira nggak punya power split push. That's why dari EVOS Glory mereka nggak terlalu takut akan hal tersebut. Oke. Dan sekarang EVOS Glory mereka udah mulai berani nih untuk keluar dari tempat persembunyiannya karena mau nggak mau, kayaknya ini kontes akan mereka paksakan sih. Mau nggak mau kontes akan mereka paksakan dan bakal lihat di arah bottom lane. Mereka juga harus pikirkan di mana satu wave masih bisa mendorong menuju ke base mereka. Para pasukan dari tim EVOS Glory udah mulai menunjukkan batang hidungnya, menuju ke Lord yang selanjutnya. Lord yang keempat memasuki menit ke-20. Game terlama Stream A berada di match kali ini. Yang terakhir ya, tadi udah 21 menit ya kalau nggak salah. Iya. Wild Charge bersama dengan Bandit Red hanya menyelesaikan Viraga Armor dari seorang Annabelle. Terlalu banyak soul skill yang telah mereka keluarkan, tapi mereka lupa sosok Brand sebelum menunjukkan batang hidungnya. Tapi sepertinya Brand sudah mulai kelihatan sih buat harus defense bottom lane yang memang udah mulai kedorong juga lane jauh yang masih belum bisa dikontrol oleh EVOS Glory. Dan ini akan dimanfaatkan. Lordi bakal coba untuk di all in kah? Untungnya nggak ada sosok dari Wild Charge. Kalau nggak, akan berbahaya dan bakal Primal Ward. Dan Tris berhasil mendapatkan treble stun tanpa ada following up damage Brans. Dengan tembakan Nibrus Fashion dia Sakaratul Maut. Cukup berbahaya penalti sound di sound point. Sakaratul Maut ke arah belakang dan no way! Hilang Brans bersama dengan Cloud menjadi bencana. Ini bencana! Araki Akira berhasil membalikkan kembali kanan dan untuk pertama kalinya di Stream A Group Stage MSC Araki Akira berhasil membalikkan kanan dan seri untuk di last game kita. Dan ini dia derby klasik internasional, 1-1 disamakan kali ini oleh